melanjutkan seri dari Daud, saya membawa Anda untuk melihat salah satu peperangan yang paling fenomenal yang dialami oleh Daud. Sebab hari ini kita mulai bicara soal Daud. Kemarin kita bicara tentang doa yang pernah Daud naikkan di hadapan Tuhan, dan doa Daud itu menunjukkan tentang siapa dia sesungguhnya. Tapi hari ini saya mau bicara tentang peperangan Daud yang paling fenomenal. Anda udah tahu 1 Samuel pasal 17 ketika Daud berperang melawan satu raksasa yang kemudian kita kenal dengan nama Goliat. Tapi dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-40, 1 Samuel 17 ayat yang ke-40, coba Anda perhatikan. Ada satu tindakan Daud yang menurut saya sangat menarik untuk diperhatikan. Dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-40, sebelum Daud bertempur melawan Goliat, Daud melakukan sesuatu. 1 Samuel 17 ayat 40, Alkitab berkata, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah dia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu atau Goliat kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena dia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pulah orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika Goliat orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Dia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan, dan sampai seterusnya. Yang menarik adalah kalau Anda perhatikan, yang menarik buat saya adalah sebelum Daud maju ke dalam medan peperangan, Alkitab berkata Daud berjalan dengan tongkat gembala, kemudian dia masuk ke dalam sebuah sungai, dia mengambil 5 batu yang licin, kata Alkitab. 5 batu yang licin dari dalam sungai dan dimasukkan ke dalam kantong gembalaan. Perhatikan bahwa dia mengambil 5 batu, tetapi dalam penggunaannya Anda akan menemukan bahwa Daud hanya membutuhkan 1 batu untuk membuat Goliat kalah. Nah, pertanyaannya adalah kalau hanya butuh 1 batu untuk membuat Goliat kalah, kenapa dia mengambil 5? Ada orang berkata, iya jaga-jaga, sebab kalau meleset paling enggak masih ada peluru gitu ya. Jaga-jaga gitu ya. Iya saya sih setuju aja, sebab alih-alih bukan sekedar katapel yang mudah diarahkan. Alih-alih adalah satu lentingan yang sukar dan sangat sulit untuk diarahkan. Anda tahu bahwa itu satu tali panjang, ada kulit binatang, taruh batu, diputer, kemudian lempar. Itu arahnya sangat sulit, masih gampang katapelnya kita.
Ya, daripada mengarahkan alih-alih. Jadi tidak heran kalau kemudian kita menemukan Daud ambil 5 peluru paling enggak. Satu meleset masih bisa pakai satu. Satu lagi meleset pakai 2. Kalau meleset lagi sudah enggak tahu kalau Goliat udah dekat. udah inna ilahi wa inna ilahi mungkin. Tetapi ke dalam kenyataannya dia hanya menggunakan 1 batu dari 5 batu yang ada. Tetapi menariknya lagi kalau Anda perhatikan dengan baik-baik dalam 2 Samuel pasal 21 Anda akan menemukan bahwa ternyata dalam seluruh kehidupan Daud memang ada total 5 raksasa yang harus dia kalahkan. Jadi buat saya Daud mengambil 5 batu licin dari dalam sungai adalah satu nubuatan bahwa dia bukan hanya akan berhadapan dengan 1 raksasa, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah nubuatan bahwa dia akan melawan 5 raksasa dalam seluruh kehidupannya dalam medan pertempuran. Jadi setiap batu, Daud hari itu menggunakan 1 batu untuk Goliat, tetapi 4 batu yang lainnya Anda akan temukan dalam peperangan Daud melawan 4 raksasa yang berbeda. Jadi dalam seri ini saya akan membawa Anda kepada total 5 raksasa yang akan dikalahkan Daud. Tapi hari ini mari kita bicara tentang Goliat, salah satu pertempuran Daud yang paling fenomenal. Raksasa dalam kehidupan Anda dan saya seringkali adalah masalah yang berat, tetapi justru lewat raksasa yang dihadapi oleh Daud, promosi Tuhan terhadap Daud terjadi. Masalah dalam kehidupan kita akan membuat kita mengalami promosi Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Dia membawa kita kepada level yang lebih tinggi setiap kali kita berhasil mengalahkan masalah pada level tersebut. Level yang lebih tinggi butuhkan masalah yang lebih besar. Tapi disitulah kita belajar percaya dengan lebih besar. Kita belajar berserah dengan lebih besar. Kita belajar untuk bergantung pada Tuhan dengan lebih besar. Kita belajar mengerti Tuhan dengan lebih baik. Setiap masalah seringkali membawa kita mendekat kepada Tuhan dengan lebih baik. Tadi malam saya berkata, kenapa ada orang-orang datang pada saya berkata, Pak, bagaimana supaya anak saya dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan? Jawaban saya tadi malam saya berkata, sebab satu hal, anak Anda belum pernah mengalami pengalaman dengan Tuhan. Selama mereka tidak pernah mengalami persoalan dalam kehidupan ini dan belajar berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan di tengah-tengah krisis, maka mereka tidak akan pernah mengalami Tuhan. Dan orang yang tidak akan pernah mengalami Tuhan adalah orang yang tidak tahu bagaimana bisa mendekat kepada Tuhan. Nah, mari sekarang saya bicara tentang Goliat. Siapa Goliat ini sesungguhnya? Nah, Goliat, nama sesungguhnya dari Goliat adalah berarti membuat seseorang menjadi telanjang. Goliat berarti sesuatu yang dibukakan, sesuatu yang membuat orang mengalami ketelanjangan. Ketelanjangan di sini dalam arti negatif menurut saya itu bicara tentang rasa malu. Sebab salah satu arti Goliat adalah mengalami pembuangan, Nah, apa hubungannya pembuangan dengan ketelanjangan, Pak? Mungkin apa yang dialami oleh orang Israel, bangsa Israel ketika bangsa Israel mengalami pembuangan setelah masa raja-raja, maka Anda akan menemukan di zaman Nehemia bahwa ternyata kota Yerusalem yang seharusnya menjadi ibu kota Israel, hari itu karena mengalami pembuangan seluruh temboknya itu diruntuhkan. Sehingga Yerusalem menjadi kota tanpa tembok, kota tanpa perlindungan. Dan menurut saya kata kota tanpa tembok itu bicara tentang sesuatu yang dipermalukan. Israel tidak punya perlindungan, Israel dibuat telanjang hari itu. Hari itu semua bangsa bisa menyerbu Yerusalem dan hanya butuh pasukan yang kecil untuk menaklukkan Yerusalem. Sebab Yerusalem enggak punya tembok, Yerusalem enggak punya tentara, Yerusalem dipermalukan, dibuat menjadi telanjang. Dan menurut saya itulah arti nama Goliat. Goliat adalah satu pasukan, satu orang yang sudah mungkin mengalahkan begitu banyak kota demi kota yang membuat kota itu dikuasai. Kota itu di-exile, mengalami pembuangan. Kota itu temboknya diruntuhkan dan itulah Goliat. Goliat
menjadi menakutkan bagi orang Israel sebab nomor satu, 1 Samuel 17 ayat 1, dia diperkenalkan sebagai seseorang yang disebut sebagai juara. Seorang yang disebut sebagai juara, artinya dia pernah mengalahkan banyak kota. 1 Samuel 17 ayat 1, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda, berkemah di antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Perhatikan ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar, bahasa aslinya sang juara. Dan bahasa aslinya adalah Benaim, juara berarti Benaim. Benaim juara adalah seorang yang terlatih, seorang yang terlatih. Seorang guru yang memberikan pengertian, itu arti Benaim. Seorang yang bisa mengajar. Tetapi arti Benaim yang ketiga selain orang yang terlatih, seorang yang mengajar, artinya seorang yang ahli, seorang yang sudah tahu banyak, orang yang mengalami banyak. Tapi arti ketiga adalah orang yang memberi pengertian, orang yang memberi pengertian sebab dia dianggap guru, orang yang memberi pengertian. Dan yang keempat, dia disebut seorang juara sebab dia dapat menarik perhatian seseorang. Dia dapat menarik perhatian seseorang. Dan buat saya itulah keberadaan Goliat. Ketika Goliat hadir, fokus orang Israel yang tadinya pada peperangan, fokus orang Israel yang tadinya ada pada Tuhan, hari itu teralihkan dengan keberadaan Goliat. Dia menarik perhatian, dia perceive, dia menarik perhatian orang. Sehingga fokus bangsa Israel itu menjadi berubah. Jadi Goliat itu menakutkan sebab nomor satu adalah dia dikenal sebagai seorang juara. Seorang yang terlatih, seorang yang menjadi guru, seorang yang punya pengertian, artinya orang yang sangat-sangat ahli. Dan yang keempat, dia menarik perhatian orang lain. Yang kedua, Goliat menjadi menakutkan bagi orang Israel sebab kalau Anda lihat pada ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, Goliat diperkenalkan dengan fisik yang besar, perawakan yang besar. Jadi satu, dia itu disebut juara, jadi secara pengalaman memang sangat-sangat bisa terbukti dan perhatian orang akan menonjol, oh ya orang itu luar biasa. Jadi orang akan teralihkan perhatian, sama seperti dalam sebuah wedding kalau seorang bride, seorang pengantin wanita muncul kan perhatian semua tamu teralih kepada dia. Itulah juara, orang yang hebat, orang yang luar biasa, menjadi berbeda di antara orang lain. Tetapi yang kedua adalah dia punya perawakan yang sangat tinggi. Dan yang ketiga dalam ayat yang ke-8 Anda akan menemukan bahwa dia bukan hanya punya perawakan yang tinggi, ayat 8 sampai ayat 13, dia punya mulut yang besar. Dia berbicara dengan sombong. Jadi oleh sebab itu semua hasil dari semua perawakan, semua pengalaman Goliat, cara dia berbicara yang begitu mengintimidasi, menghasilkan ketakutan dalam hidup orang Israel. 1 Samuel 17 Anda akan menemukan berkali-kali orang Israel ada dalam ketakutan. Nah, lawan dari Goliat adalah Daud. Dalam kasus ini Daud. Sementara kalau Anda lihat 4 raksasa yang lain yang nanti akan ada peperangan dalam kehidupan Daud. Daud tidak mengalahkan 4 raksasa dengan dirinya sendiri. Daud membutuhkan orang lain. Tetapi khusus untuk Goliat yang pertama, Daud mengalahkan dengan dirinya sendiri. Jadi Goliat lambang kesombongan, Goliat lambang dari seseorang yang menarik perhatian orang lain, mengalihkan fokus kita dari Tuhan, hanya bisa dikalahkan oleh satu orang dan orang ini bernama Daud. Arti dari Daud adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana saya bisa mengalahkan kesombongan dalam kehidupan saya, Pak? Gampang, punya hubungan dengan Tuhan. Sebab orang yang punya hubungan dengan Tuhan adalah orang yang belajar bergantung kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan kalau Anda belajar bergantung pada Tuhan, nomor satu Anda nggak bisa bergantung pada Tuhan kalau Anda merasa diri Anda hebat.
Gak akan pernah. Kita hanya bisa belajar bergantung pada Tuhan kalau saya merasa bahwa tanpa Tuhan saya tidak akan pernah bisa. Anda boleh percaya pada Tuhan tetapi belum tentu Anda bergantung pada Tuhan. Yaitu yang lalu kita sempat bahas, Bu Ruth Yulia juga sempat bahas, beda antara percaya dan mempercayai. Percaya saya berkata hanya butuh pengetahuan tetapi mempercayai butuh sebuah hubungan. Kalau Anda cuma percaya pada Tuhan secara pengetahuan bisa tanpa Anda perlu bergantung kepada Dia. Tetapi kalau Anda mau mempercayai Tuhan, Anda harus bergantung kepada Tuhan. Daud bicara tentang orang yang membangun hubungan sebab Daud bicara tentang orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mau mengalahkan kesombongan, belajarlah satu hal. Anda harus belajar untuk dikasihi oleh Tuhan. Anda belajar punya hubungan dengan Dia. Menariknya dalam tradisi Yahudi, ada buku yang namanya Talmud. Jadi ada beberapa rabi ketika mencoba menafsirkan sebuah keadaan, bilang begini. Menariknya mereka berkata, Goliat lahir dari satu orang ibu dan ibu dari Goliat namanya Orpa. Orpa? Mereka berkata bahwa Goliat ini punya mama. Dan mama dari Goliat adalah Orpa. Dan orang berkata, Orpa yang mana? Sebab mungkin ada banyak orang nama Orpa. Dan mereka berkata, Orpa yang pernah ada dalam kitab Rut. Jadi kalau benar kita tahu bahwa Daud adalah keturunan dari Rut. Sementara kalau begitu Goliat adalah keturunan dari Orpa. Jadi Anda akan menemukan bahwa ada dua pertentangan besar yang anehnya reuni keluarga sebenarnya kalau begitu. Goliat adalah omnya Daud. Hai om. Walaupun nggak ada om secara langsung sebab Orpa nggak punya waktu itu dengan Mahlon dan Kilion nggak punya anak, Ruth juga nggak punya, tapi pernah paling enggak besanan gitu. Hei om. Yang lucunya satu tinggi besar, satu kecil. Berarti menarik, berarti ini adalah kalau sampai benar bahwa Talmud berkata bahwa sebenarnya Goliat adalah anak dari Orpa, sementara kita tahu bahwa Daud adalah keturunan dari Rut, sebab Rut punya anak yang bernama Obed, Obed punya anak bernama Isai, Isai punya anak bernama Daud. Berarti Anda lihat sebenarnya Alkitab mau membandingkan hidup orang yang berpaling, sebab arti kata Orpa adalah berbalik ke belakang. Sebab ketika Naomi menawarkan pada Orpa, pulanglah, nggak usah ikut aku, menderita kalau kamu ikut aku, pulanglah. Naomi menyuruh Orpa pulang dan kita tahu bahwa Orpa berbalik meninggalkan Naomi. Sementara Ruth ketika Naomi berkata, pulanglah, tinggalkan aku. Kamu gak punya masa depan dengan aku. Kamu mau tunggu aku punya anak. Kalau aku punya anak nanti kamu udah nenek-nenek baru kemudian kamu menikah. Gak mungkin. Gak mungkin, kamu gak punya masa depan dengan saya. Pulanglah Ruth. Ruth kemudian memberi komitmennya kepada Naomi. Dan berarti kalau sampai benar kata rabi-rabi Yahudi hari itu, bahwa Goliat adalah keturunan dari Orpa, Alkitab berarti secara sengaja hendak membandingkan orang yang hidupnya itu sungguh-sungguh ikut Tuhan, dan orang yang hidupnya berpaling dari Tuhan. Berarti menurut saya itu. Goliat adalah gambaran dari sebuah kejahatan. Goliat gambaran dari sebuah penyembahan berhala. Sebab kita temukan ketika Goliat berhadapan dengan Daud, Goliat menyumpahi Daud dengan nama dewa-dewa. Bicara tentang seseorang yang hidup di dalam kejahatan. Itulah nasib dari orang yang berpaling dari Tuhan. Sementara Daud dipresentasikan Alkitab sebagai seseorang yang sungguh hasil dari keturunan yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Orang yang ikut Tuhan, saya sungguh percaya apa yang pernah kita pelajari. Anak cucunya akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan menemukan bahwa bagaimana sih nasib orang yang berbalik dari dia dan nasib dari orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan sekalipun di tengah-tengah persoalan. Dan hari itu Alkitab menggambarkan bagaimana Daud keturunan Rut, orang yang setia, sebab arti Rut pun hampir serupa dengan arti Daud. Apa itu? Friendship.
Bersahabat. Ruth berarti saya mau bersahabat dengan Tuhan. Hasil dari persahabatan dengan Tuhan adalah menjadi orang yang disebut Daud. Daud berarti dikasihi oleh Tuhan. Mari yuk kita punya persahabatan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Dan Anda akan punya hasil yang bernama Daud. Dan di satu sisi mereka yang berbalik punya keturunan yang bernama Goliat. Dan kita temukan bahwa Daud mengalahkan Goliat. Berarti hidup di dalam hubungan dengan Tuhan akan jauh lebih indah daripada hidup berbalik dari Tuhan. Bukan hanya itu menurut saya, kalau sampai benar arti kata Goliat, salah satu arti kata Goliat adalah guru yang mengajar. Guru yang memberi understanding, pengertian. Membuat saya teringat kepada apa? Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ada apa di situ? Ada ular yang disebut paling cerdik dari semua ciptaan Tuhan. Dan ular yang paling cerdik dari ciptaan Tuhan menggoda Hawa dan berkata kepada Hawa, lihatlah buah itu bukankah enak dipandang, ambil saja kamu akan jadi sama seperti Allah. Dan Alkitab berkata Hawa memandang buah itu sedap kelihatannya, sedap kelihatannya enak untuk dimakan dan memberikan pengertian. Berarti kalau Goliat, salah satu arti nama Goliat memberi pengertian, berarti tidak dalam konotasi negatif, tidak dalam konotasi positif, tetapi bagi Alkitab ada dalam konotasi negatif. Sebab bagi saya Goliat seperti pohon pengetahuan yang baik dan jahat di Taman Eden. Nah, kalau Goliat adalah gambaran dari hikmat manusia yang memberi pengertian, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, berarti Daud sebaliknya adalah gambaran dari lawan pohon pengetahuan baik dan jahat adalah pohon kehidupan. Kalau di pohon pengetahuan yang baik dan jahat ada yang namanya setan yang berbisik, berarti di pohon kehidupan ada siapa di situ? Ada Tuhan yang berjalan di dalam taman. Makanya peperangan Goliat dan Daud bukan hanya bicara soal peperangan fisik, tetapi peperangan Goliat dan Daud bicara tentang peperangan rohani. Sebab Goliat mewakili bisikan setan, sementara Daud mewakili Tuhan yang mau membangun sebuah hubungan dengan manusia. Dan hasil dari Hawa mengambil buah terlarang, yang ketiga, hasil dari nomor 1 itu adalah gambaran dari keturunan Orpa dan keturunan Rut. Nomor 2 adalah gambaran dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. Nomor 3, kalau demikian ketika Hawa makan buah terlarang, apa yang terjadi? Mereka ada dalam ketakutan. Itulah hasil yang diterima dalam peperangan ketika Goliat muncul. Adam berkata kepada Tuhan kan ketika Tuhan bertanya, Adam di manakah engkau? Adam berkata, aku sembunyi. Kenapa aku sembunyi? Aku takut sebab aku telanjang. Saya pernah bilang sama Anda, itu kalimat yang aneh. Kenapa aneh Pak? Kalau telanjang bukan takut, kalau telanjang malu. Kenapa Alkitab tiba-tiba berkata, Adam berkata, aku takut sebab aku telanjang. Kenapa Alkitab tidak berkata, Adam berkata, aku malu sebab aku telanjang. Jawabannya sebab hasil dari dosa bukan rasa malu nomor 1, tapi hasil dari dosa adalah ketakutan. Roma 8:15 berkata, ketakutan adalah the spirit of slavery. Roh perbudakan. Sebab dia tidak memberikan kepada kamu roh perbudakan yang menjadikan engkau ketakutan, engkau takut, tetapi memberikan engkau roh yang menjadikan engkau sebagai anaknya. Berarti kenapa dia bicara ketakutan? Sebab sederhana. Sebab ketakutan adalah hasil dari dosa nomor 1. Dosa nomor 1 adalah manusia ada dalam fear. Manusia ada dalam ketakutan. Kalau buah pengetahuan yang baik dan jahat, hikmat manusia melahirkan ketakutan, berarti buah kehidupan melahirkan apa? Lawan dari ketakutan 1, bukan berani. Lawan dari ketakutan adalah iman. Sebab iman dan ketakutan adalah 2 hal yang bekerja dengan cara yang sama, hanya menuju pada arah yang berbeda. Lagi. Iman dan ketakutan adalah 2 hal yang bekerja dengan cara yang sama, tetapi menuju pada arah yang berbeda. Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit, menurut imanmu terjadilah. Berarti apa yang engkau imani pasti akan
Jadi sementara Ayub berkata kepada Tuhan, apa yang kutakuti justru itu yang terjadi kepadaku. Justru itu yang menimpa aku. Berarti Ayub juga berkata, kalau itu aku takuti maka apa yang kutakuti akan terjadi. Iman dan ketakutan bekerja dalam cara yang sama. Apa itu? Apa yang kau percayai terjadi. Apa yang engkau takuti juga terjadi. Hanya arahnya berbeda. Hasil dari iman adalah kehidupan dan kebenaran. Tetapi hasil dari ketakutan adalah kehancuran dan kebinasaan. Dua hal yang sama, yang bekerja dengan cara yang sama, hanya menuju pada arah yang berbeda. Jadi hari itu orang Israel sebenarnya sama seperti Elia di Gunung Karmel, menyuruh orang Israel mau percaya yang mana sebenarnya. Sebab Anda dan saya akan selalu diperhadapkan pada dua pilihan, hikmat manusia atau hikmat Tuhan. Kekuatan sendiri atau kekuatan dari Tuhan. Mau pergi dari Tuhan atau tetap setia dengan Tuhan. Itu selalu pilihan yang harus Anda ambil. Saran saya adalah tetap pilih Tuhan apapun yang terjadi. Daud kemudian mengalahkan secara singkat. Daud kemudian menurut saya mengalahkan Goliat dengan tiga cara. Daud pergi kepada 3 orang dan dia melakukan 3 hal. Yuk mari kita lihat 3 cara bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Nomor 1, dia pergi pada 3 kelompok orang atau orang. Nomor 1 ayat 25 sampai 30. 1 Samuel 17 ayat 25 sampai 30. Hari ini nama Samuel disebut terus. 1 Samuel 25 ayat 17 ayat 25 sampai 30 sampai salah ngomong. Nomor 1 yang dilakukan oleh Daud, dia pergi kepada orang banyak. Dia pergi kepada kakaknya sebenarnya. Tetapi yang sesungguhnya dia lakukan, dia pergi kepada orang banyak. Perhatikan 1 Samuel 17 ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu, Goliat? Sesungguhnya dia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia, kemudian mereka bilang, orang yang mengalahkan dia, mengalahkan Goliat, akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Orang berkata, lihat orang Goliat itu. Raja pernah berjanji bahwa siapa yang mengalahkannya dia akan diberi kekayaan yang besar. Kalau dia laki-laki akan diberi anak perempuan sang raja, kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Perhatikan ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai dia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Perhatikan ayat 27. Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Jadi ayat 25 Daud mendengar orang banyak bilang, lihat orang Goliat itu. Raja berjanji, siapa yang bisa kalahkan dia? Nomor 1 akan diberi kekayaan besar. Kalau perempuan, laki-laki diberi kekayaan besar. Kalau laki-laki dapat bonus, nikahi anak raja, jadi menantu raja, seumur hidup keluarganya bebas dari pajak. Wah itu luar biasa, yes gitu ya. Ayat 26 yang aneh, ini aneh dari Daud. Daud sudah dengar ayat 25. Tiba-tiba dia datang pada orang banyak, dia tanya begini, tunggu. Raja janji apa? Daud itu percayalah, enggak tulus-tulus banget. Ada mata duitannya. Dan di kemudian hari Anda tahu dia ada mata keranjangnya juga. Jadi dia mata-mata. Dan orang banyak, ayat 27 berkata, orang banyak menjawab dengan jawaban yang sama. Raja akan memberi kekayaan yang besar, kemudian raja kalau laki-laki akan menikahi anak orang itu dengan anaknya. Akan menjadi menantu raja, seumur hidup keluarga itu akan dibebaskan dari pajak. Perhatikan ayat 28. Eliab kemudian muncul yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang itu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu, tapi aku juga tahu kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Orang yang paling salah mengerti Daud adalah orang yang paling dekat dengan dia. Itu sangat menyakitkan. Tapi lihat ayat 29. Jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Cuma bertanya aja.
Perhatikan Daud, ayat 30, nakal sekali ini Daud. Lihat ayat 30. Lalu berpalinglah dia daripada Eliab kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Apa hadiahnya? 3 kali dia tanya. Buat saya nomor 1, kenapa Daud bertanya itu? Ini menurut saya. Saya anggap Daud anak baik lah. Buat saya Daud membangun pengharapan dalam hidupnya. Dan buat saya nggak ada yang salah ketika, oke, kalau saya ikut Tuhan, hidup saya bagaimana? Dan janji firman Tuhan adalah hidupmu akan bebas dari dosa, bebas dari kejahatan, dan hasil dari hidup dalam kebenaran adalah tentu saja adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hidup yang dekat dengan Tuhan, hidup yang sejahtera dilindungi oleh Tuhan. Yang dilakukan oleh Daud adalah dia mulai mengisi hatinya dengan pengharapan. Di saat Anda mengalami persoalan, saran saya adalah mulai mengisi hati Anda dengan pengharapan. Dengar kesaksian orang, dengar khotbah firman Tuhan, baca Alkitab, dan Anda mulai mengisi pengharapan hati Anda dengan pengharapan. Apa yang saya kalau saya berharap pada Tuhan, berkali-kali pemazmur Amsal Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang berharap pada Tuhan sebab mereka akan. Kemudian Alkitab bicara banyak, berbahagialah mereka yang percaya kepada Tuhan sebab mereka akan. Mari isi hati kita dengan pengharapan demi pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Anda lihat bahwa Daud mengisi hatinya dengan pengharapan. Di tengah-tengah persoalan yang besar, di tengah-tengah dia harus berperang menghadapi musuh yang besar, yang jauh lebih besar daripada tubuhnya sendiri. Yang dia lakukan adalah berharap terus, mengisi pengharapan. Dan dia mulai bertanya pada orang, apa yang kamu pernah alami? Apa yang kamu pernah alami bersama dengan Tuhan? Bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupmu? Isi dan terus isi, dan terus isi, dan terus isi. Dan terus isi. Sama wanita pendarahan 12 tahun kan Alkitab berkata, dia mendengar berita tentang Yesus. Maka percayalah dia. Nomor 1, belajar untuk mengisi hati kita dengan pengharapan. Berita tentang Yesus. Bagaimana Tuhan pernah tolong si A, bagaimana Tuhan pernah jamah si B, bagaimana Tuhan pernah jaga si C, bagaimana Tuhan melindungi si D. Isi Anda dengan kesaksian. Daripada Anda isi hati Anda dengan berita yang gak benar, mari isi Anda dengan pengharapan dan kesaksian dari mereka yang pernah ditolong oleh Tuhan. Daud melakukan hal yang sama. Dia mengarahkan pengharapannya, matanya kepada hadiah yang disediakan oleh sang raja. Apakah Alkitab melarang kita melakukan hal itu? Paulus mengatakan hal yang sama. Aku mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan, yaitu panggilan sorgawi di dalam Kristus Yesus. Dia mengarahkan. Sebab Goliat sudah menarik fokus kepada dia. Goliat sudah menarik semua perhatian tentara Israel kepada dia. Daud berlawanan dengan orang Israel, dia menaruh fokusnya pada pengharapan di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Hal kedua yang dilakukan oleh Daud ketika dia harus mengalahkan Goliat, nomor 2 adalah ayat 33 sampai 37. Kali ini dia muncul di hadapan Saul. Nomor 1, dia muncul di hadapan orang banyak, dia mengisi hatinya dengan pengharapan. Tapi kali kedua dia muncul di hadapan Saul, apa yang dia lakukan di hadapan Saul? Anda baca ayat 33 sampai 37, dia bersaksi dari pengalamannya masa lalu. Dia bersaksi dari pengalaman masa lalu. Bagaimana Tuhan pernah menolong dia. Bagaimana Tuhan pernah menolong dia. Bagaimana Tuhan meluputkan dia. Bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepada dia. Berarti nomor 2, dia bukan hanya mengisi hatinya dengan pengharapan. Tetapi yang kedua, dia membangun imannya dari pengalaman masa lalu. Saya pernah katakan, kalau Tuhan pernah tolong kita dulu, percayalah Tuhan tetap sanggup menolong kita sekarang. Pengalaman masa lalu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi hari besok. Dan nomor 3, dia datang pada satu orang, yaitu Goliat itu sendiri.
Dan waktu dia muncul di hadapan Goliat, ayat 45 sampai ayat yang ke-47, ayat 45 sampai ayat 47. Yang pertama, dia bertanya tentang pengharapan kepada orang di sekitar. Yang kedua, dia bicara tentang pengalaman masa lalu, mengisi imannya dari pengalaman masa lalu di hadapan Saul. Tetapi yang ketiga, ayat 45 sampai 47, dia muncul di hadapan Goliat, dan ini yang dia katakan. Buat saya ayat fenomenal, sebab Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah, dan supaya semua tentara ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lebing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nomor 3 yang dilakukan oleh Daud di hadapan Goliat kali ini, di hadapan persoalan sederhana, dia membawa nama Tuhan, dia mengubah peperangan hari itu menjadi peperangannya Tuhan. Jadi dia berperang bukan karena peperangan saya, Tuhan membela saya, Tuhan menolong saya dalam peperangan saya. No, dia berkata peperangan ini bukan peperangan saya. Saya boleh mundur dari sini kapanpun saya mau. Saya bisa lari dari sini kapanpun saya suka, dan tidak ada seorang pun yang akan menyalahkan saya, sebab semua orang lain takut. Tapi saya maju bukan karena saya sebenarnya. Jadi dia mencoba meluruskan, bukan mata keranjang, bukan mata duitan. Bukan karena itu, tapi saya maju karena ini adalah peperangan Tuhan. Catat baik-baik. Jangan pernah maju kalau Tuhan tidak pernah suruh kita maju. Jangan pernah ada di medan peperangan di mana Tuhan tidak pernah menyertai kita. Sebab peperangan itu seharusnya bukan peperangan Anda dan saya, harusnya menjadi peperangan Tuhan. Robalah peperangan kita menjadi peperangan Tuhan. Kenapa saya harus merubah peperangan saya dari peperangan saya menjadi peperangan Tuhan? Ya supaya bukan Anda yang berperang, Tuhan yang berperang. Hari ini selalu kita minta Tuhan yang backup kita, menjadikan itu peperangan saya. Makanya kita mencoba mengalahkan sakit hati dengan kemampuan sendiri. Kita mencoba mengalahkan kemarahan dengan kesabaran saya. Saya mencoba mengalahkan masalah dengan kemampuan saya. No, itu peperangan Anda. Peperangan Anda minta Tuhan tolong. Tapi robah peperanganmu jadi peperangan Tuhan. Bilang di hadapan Tuhan, buktikan ya Tuhan kepada semua orang yang melihat bahwa Tuhan tetap Tuhan yang sanggup untuk menolong. Berarti saya tidak mengalahkan sakit hati dengan kemampuan saya, tapi izinkan Tuhanlah yang berhadapan dengan sakit hati. Saya hanya belajar untuk menyembah Tuhan. Ketika saya punya masalah, bilang Tuhan biarkan lewat masalah ini. Orang lain tahu bahwa Tuhan sanggup untuk menolong. Tuhan sanggup untuk menjaga. Saya bicara tentang nama Tuhan. Saya akan bilang pada semua orang, Tuhan saya yang sanggup tolong. Saya hidup benar, saya percaya Tuhan saya sanggup menolong. Kalau belum ditolong bagaimana? Itu peperangan Tuhan, bukan peperangan saya. Kalau itu peperangan Tuhan, saya cuma ikut dia yang akan berperang bagi saya. Sebab dia berkata, aku akan berperang bagi kamu, kata Musa, Tuhan yang akan berperang dan kamu akan diam saja. Kita terlalu kebanyakan ikut campur sama Tuhan. Sebab kita merasa itu peperangan kita. Kapan waktunya Pak? Tuhan tolong. Ini sudah sebentar lagi Pak, tinggal 1 jam lagi Pak, tinggal 1 jam lagi, tinggal 1 jam. Oh Pak, gimana ini Pak? Sebab Anda merasa itu peperanganmu. Jujur kan? Sebab kalau enggak terjadi apa-apa, Anda yang hancur toh, amsyong toh. Anda enggak pernah mengubah itu menjadi peperangannya Tuhan. Sebab Anda terlalu banyak mengedepankan agenda dan keinginan Anda. Sebab itu Anda tahu, karena itu peperangan saya, agenda saya, keinginan saya. Anda tahu Tuhan tidak akan banyak menolong kan? Robah peperanganmu jadi peperangan Tuhan. Makanya jangan pernah masuk peperangan yang bukan itu disuruh oleh Tuhan. Jangan pernah. Tapi kalau itu untuk memuliakan Tuhan, jangan pernah takut.
Hari itu makanya setiap kali Yesus buat mujizat, lihat respon terakhir. Selalu Alkitab berkata orang ini, orang itu, mereka memuliakan Tuhan. Sebab peperangan itu bukan lagi peperangan mereka. Hari itu adalah peperangan Tuhan. Hari ini biar hidup menyenangkan Tuhan, hidup benar, percaya pada Tuhan, tapi percaya bukan dari kekuatan kemampuan kita. Bilang engkau yang memampukan, sebab ini adalah peperanganmu, supaya semua orang tahu Tuhan itu tetap Tuhan, Dia tetap Raja, Dia tetap sanggup buat mujizat. Mari datang pada Dia, siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Selamanya kau Tuhanku, Sam tadi. Hari ini Anda mungkin mencoba berperang menguatkan iman Anda dengan kekuatan sendiri. Iman tidak lahir dari pergumulan, iman lahir dari penyerahan. Sekali lagi, iman yang sesungguhnya, iman yang sejati bukan lahir dari saya harus percaya, dari pergumulan kita. Tetapi iman yang sejati lahir dari sebuah penyerahan. Makanya tidak banyak orang mengerti iman yang sejati sebab tidak banyak orang belajar untuk menaruh hidupnya, mempercayai dan menaruh hidupnya di dalam tangan Tuhan, berserah. Dan waktu Anda mengubah peperanganmu menjadi peperangan Tuhan, hari itu Daud cuma butuh satu batu untuk mengalahkan Goliat. Satu batu untuk mengalahkan Goliat. Hari ini izinkan Tuhan yang berperang bagi kita. Anda capek sebab Anda berusaha berperang dengan kemampuan sendiri. Tuhan jadi backup, pasukan cadangan. Anda yang cari jalan, kemudian Anda suruh supaya Tuhan yang ACC, Tuhan yang ikut jalan Anda. Ada yang coba menguatkan diri sendiri, Tuhan yang disuruh memberi. Tapi hari ini izinkan Tuhanlah yang pimpin jalan, kita ikut Dia saja. Arti kata Daud, berarti yang dicintai, yang dikasihi. Tetapi arti kata Daud berasal dari kata Yod. Yod yang disebut dua kali, Yod. Karena disebut Yod, enggak lucu disebut yoyo. Enaknya disebut Dot. Dot itu berarti Yod itu tangan. Tangan disebut dua kali, Yod, tangan, dua tangan. Artinya dua tangan yang saling bertumpuk, dua tangan yang saling tumpang tindih, dua tangan yang saling dipegang. Makanya kalau Anda lihat orang pacaran, suami istri jangan kalah sama yang pacaran. Biasanya kalau pacaran pegangan tangan kemana-mana, kalau suami istri biasanya sudah istri jalan kemana, suami jalan kemana, nggak jelas. Tapi hari ini yot artinya dot, pegang tangan Tuhan. Punya keintiman dengan Tuhan. Manapun Tuhan jalan, kita jalan. Bukan karena saya, tapi karena Dia. Bukan karena mau saya, tapi karena mau Dia. Percayalah Tuhan pasti bela kok. Tuhan pasti bela. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Sekali lagi katakan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama hidupku.
tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Alkitab berkata, the battle belongs to the Lord. Peperangan itu punyanya Tuhan, bukan lagi punya Anda. Belajar serahkan. Makanya Alkitab berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Belajar serahkan. Robalah dari peperanganmu pribadi menjadi peperangannya Tuhan. Kita cuma ikut aja Dia. Kalau begitu, caranya bagaimana? Terserah caranya Tuhan. Waktunya bagaimana, Pak? Waktunya Tuhan. Terus saya harus tunggu berapa lama? Tunggu Tuhan. Belajar untuk ada di hadapan Tuhan. Maka Anda akan melihat bahwa Tuhan itu sanggup untuk memberi kemenangan dalam setiap pertempuran. Bukankah Dia yang sudah menang bagi Anda dan saya? Bagaimana caranya Yesus menang? Gak pernah kepikir oleh manusia. Tapi itulah Tuhan. Peperangannya bukan peperangan manusia, bukan peperangan kekerasan, bukan peperangan pasukan, bukan peperangan negara, tapi Dia bicara tentang peperangannya Tuhan. Dia berkata kepada Pilatus, kalau kerajaanku dari dunia ini, pengikutku akan menyerang engkau. Tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Ini caranya Tuhan. This is the battle. Ini battle-nya Tuhan. Ini peperangannya Tuhan. Ini peperangannya Tuhan. Robah semua peperangan sakit penyakitmu, peperangan finansialmu, peperangan keluargamu, peperangan dalam hatimu. Robah serahkan jadi peperangannya Tuhan dan berkata, Tuhan permuliakanlah dirimu di dalam segala pergumulanku. The battle belongs to the Lord. Peperangan ini punyanya Tuhan. Bagaimana aku menang? Not my way, but your way. Bukan caraku, tapi caramu. Not my time, your time. Bukan waktuku, tapi waktumu. Bagaimana aku harus berhadapan? Itu engkau yang pimpin. Dan aku hanya akan melakukan apa yang engkau perintahkan. Sebab aku tahu Tuhan pencipta langit dan bumi. Amen. Adalah Tuhan yang punya kemenangan yang besar. Amen. Mari angkat roti di tangan Anda. Bukankah Dia sudah menang bagi Anda dan saya? Dan lewat kemenangannya kita menang bersama-sama dengan Dia. Dia mengambil roti pada malam itu, mengucapkan syukur atasnya dan mengucapkan berkat dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi roti biasa, tapi inilah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau kita percaya, mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan di tangan kanan Anda tinggi. Yesus kemudian mengambil cawan hari itu. Mengucapkan syukur atasnya. Dan berkata, inilah darahku yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa semua manusia. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah yang menguduskan, darah yang menebus, darah yang menyelamatkan, darah yang menyembuhkan, darah yang menyatukan, darah yang memulihkan, darah Yesus yang melindungi. Terima kasih. Percayakah Anda bahwa peperangan kita sudah dimenangkan di atas kayu salib? Amin. Dia berkata, oleh karena bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bukan akan, tapi kamu sudah sembuh. Setiap sakit penyakit kita sudah ditanggung oleh Dia. Segala kelemahan kita sudah dirubahkan menjadi kekuatan. Segala kutuk sudah dirubah menjadi segala berkat. Oleh sebab itu percayakah Anda bahwa ini bukan lagi cawan anggur biasa. Tapi ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Kalau Anda percaya, mari kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama. Mari yang diberi tugas untuk doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pertemuan ibadah ini Tuhan kami boleh belajar Tuhan. Biarlah kami boleh seperti Daud yang dikasihi ini Tuhan.
Biarlah kami Tuhan mempercayakan peperangan ini hanya kepada Engkau Tuhan. Peperangan di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari ini Tuhan juga tidak mudah Tuhan. Biarlah kami boleh belajar mempercayakan semuanya itu kepada Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa buat pemerintahan, kami serahkan presiden hingga pada jajaran lingkup terkecil pun semuanya Tuhan ada campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kami tahu ada shalom buat Indonesia, ada damai sejahtera buat Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat tenaga medis Tuhan saat ini Tuhan, yang mereka Tuhan boleh Tuhan, mereka bekerja keras Tuhan di dalam pandemi ini Tuhan. Kami tahu Tuhan buat pandemi varian baru ini pun Tuhan, semua dalam kendali Tuhan, semua dalam campur tangan Tuhan. Biarlah kami Tuhan, kami menyerahkan setiap dokter, para medis semuanya Tuhan yang bekerja Tuhan di dalam pandemi ini Tuhan. Juga vaksinasi Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan saat ini kami berdoa buat gereja-gereja boleh bersatu Tuhan buat pekerjaan Tuhan. Bukan terpecah-pecah tapi mereka Tuhan boleh semuanya bekerja hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya untuk jiwa-jiwa semuanya kami serahkan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat Pak Doni Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Hamba-Mu ini boleh menjadi berkat Tuhan. Kami tahu Tuhan hamba-Mu ini mengasihi Engkau Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati keluarganya, anak semuanya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Pak Doni Tuhan, boleh Tuhan Engkau jawab Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat Voice of Worship ini Tuhan. Kami percaya Voice of Worship ini adalah milik Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberikan visi Tuhan kepada leader kami Tuhan. Biarlah apa yang menjadi tujuan dari Voice of Worship untuk mengasihi jiwa-jiwa pun Tuhan Engkau boleh dengarkan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat leader kami di Voice of Worship ini. Engkau berkati keluarga dari hamba-Mu Bunita ini Tuhan. Biarlah kesehatan Tuhan, hikmat, marifat-Mu boleh Engkau tambah-tambahkan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau alaskan doa kami ini di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.